Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya Ganendra Permata Adamita akan membacakan suatu case dari Google Maps, yaitu Google Maps sebabkan seseorang meninggal atau seorang pria meninggal. Tugas ini saya lakukan untuk memenuhi ke UTS manajemen pengambilan keputusan eh, tahun ini. Nah, kenapa sih kok bisa terjadi gitu? Jadi ada seorang pria bernama Philip Paxson ini meninggal dunia karena mobilnya ini jatuh atau terperosok ke dalam jembatan rusak yang terletak di Hickory, tepatnya yaitu jembatan Snow Creek. Nah, diketahui ini Philip ini eh, menggunakan Google Maps untuk mencari petunjuk arah untuk pulang karena kebetulan keluarga mereka ini adalah keluarga yang baru pindah ke daerah tersebut. Nah, lalu karena merasa tidak terima akan hal tersebut, keluarga dari Paxson ini sendiri itu menggugat Google Maps dan beberapa perusahaan lain yaitu pengembang dari jembatan tersebut. Nah, hal yang menariknya adalah ternyata jembatan tersebut itu udah jebol atau rusak sekitar 9 tahun yang lalu atau mulai dari 2013. Dan Google itu masih menyarankan rute untuk melewati jembatan tersebut semenjak bertahun-tahun yang lalu. Padahal eh, warga dari Hickory sendiri itu telah melakukan request kepada Google Maps melalui fitur sarankan edit untuk mengubah rute agar tidak melewati jembatan rusak tersebut. Namun nyatanya yang terjadi adalah keluhan tersebut tetap diterima oleh pihak Google, namun tidak segera untuk dilakukan perubahan pada rute mereka. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan hal ini? Sebenarnya dalam menyelesaikan hal ini, saya menyarankan pada Google untuk melakukan decision making proses terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada identify the problem. Nah, balik lagi problemnya apa? Yaitu kelalaian Google Maps dalam menyarankan rute yang menyebabkan seorang pria terperosok. Nah, kelalaian ini dapat diidentifikasi lagi nih melalui diagram fishbone. Nah, ini diagram fishbone-nya. Jadi penyebab awalnya apa? Tadi mungkin people. Nah, kan penduduk Hickory ini kan udah minta gitu ke Google agar diperbarui rutenya, namun tidak segera ditindaklanjuti. Terus dari teknologi sendiri, teknologinya tidak ada update rutin pada kondisi jalan untuk daerah situ, di daerah sekitar Hickory. Terus yang terakhir yaitu adalah policies atau peraturan. Kan Google ini nggak ada peraturan yang menyatakan bahwa Paranti Map itu harus melakukan update berkala gitu. Belum ada yang mengatur mengatur pada hal tersebut. Jadinya Google akhirnya memberikan rute yang sesat atau yang salah dan menyebabkan seorang pria terperosok ke dalam jembatan yang telah rusak. Selanjutnya yaitu adalah developer alternatif. Yang pertama, alternatif yang saya sarankan untuk Google ke depannya adalah mengupdate peta mereka secara real time atau dalam jangka waktu seminimalnya 3 bulan sekali. Hal ini hal ini berguna agar tidak menyesatkan orang lagi dan memberikan rute yang benar kepada penggunanya. Karena sering sekali Google itu agak lambat ya dalam mengupdate peta mereka gitu. Terus meminta maaf dan bertanggung jawab atas kelalaian mereka karena menyesatkan orang sehingga orang tersebut meninggal. Jadi ya karena memang ternyata diketahui sebelum meninggal Philips ini menggunakan Google Maps. Jadi menurut saya Google Maps juga bersalah dalam hal ini. Jadi
mereka harus meminta maaf dan bertanggung jawab. Mungkin bisa memberikan santunan atau semacamnya lah. Yang terakhir yaitu lebih memperhatikan fitur sarankan edit. Jadi kan tadi warga Ikori ini kan udah request dengan fitur sarankan edit ini. Jadi harus diperhatikan lah, jangan cuma dilihat terus dibaca doang, tapi harus ditindaklanjuti karena ya memang beberapa ada orang yang menggunakan itu untuk hal-hal jahil mungkin, cuman lebih banyak orang yang menggunakan fitur itu untuk hal yang berguna sebenarnya. Ya, selanjutnya itu ada evaluate its alternative yang tadi udah saya bacakan kan. Jadi alternatif mengupdate dan memperhatikan fitur sarankan edit ini berguna banget ya, agar mereka dapat memperbarui peta mereka dengan informasi terkini, sehingga rute yang dihasilkan nantinya dapat berguna dan tidak mengulangi kejadian menyesatkan penggunanya lagi. Lalu karena mereka juga menyebabkan text itu sampai terperosok, ya mereka harus bertanggung jawab dan juga meminta maaf agar citra mereka terjaga, dan juga berjanji akan melakukan pembaruan lah pada petanya. Terus selanjutnya ada select the best alternative and implement the decision. Jadi setelah digugat ya, akhirnya pihak Google ini muncul dan meminta maaf pada keluarga Paxton, dan mereka berjanji akan memperbaiki kinerja mereka lah dalam mengupdate Google Maps mereka. Jadi jadi mereka sampai saat ini hanya melakukan itu saja. Namun kedepannya saya harap Google ini dapat benar-benar melakukan tindakan tersebut agar banyak dari pengguna-pengguna Google Map yang memang membutuhkan Google Map dapat menggunakan rute terbaik dan tidak terjadi hal-hal tersebut. Karena di beberapa contoh kasus juga ada beberapa pendaki gunung di Amerika yang merasa jika mereka mendaki gunung menggunakan Google Map itu malah disarankan kepada jurang yang curam dan tebing yang terjal, padahal jalan yang bagus tuh ada sebenarnya di sebelahnya, cuman Google Map menyarankan rute yang masih lawas, yang masih terjal gitu loh. Nah, yang selanjutnya yaitu yang terakhir, evaluate the decision. Ya karena decision yang baru mereka lakukan adalah minta maaf dan berjanji, ya kita tidak bisa mengevaluasinya. Mungkin ya memang bagus udah sadar dan minta maaf, namun selanjutnya harusnya mereka melakukan janji mereka, yaitu memperbaiki Google Map dengan baik atau mengupdate dengan rutin, harus dilakukan tuh agar itu tadi, agar tidak menyesatkan orang lagi. Sekian dari saya, Danendra Permata Danisa dengan NIM Afid 242. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.